Episode 55. Jawaban Nancy. Buff author. Kenzo mengambil sebuah kotak di sakunya. Dia sudah mempersiapkan benda itu berhari-hari yang lalu. Sebuah cincin berlian yang dia beli khusus untuk wanita yang saat ini ada di hadapannya. Perlahan pria itu membukanya di hadapan Nancy. Tampak raut wajah terkejut saat Nancy melihat benda itu. Sambil menutup mulutnya tidak percaya. Jujur, Nancy merasa jantungnya berdetak kencang, seperti baru saja lari maraton seakan jantungnya mau lompat dari tempatnya. "Will you marry me, Nancy?" ucap Kenzo mengambil cincin berlian itu. Nancy masih nampak terkejut dan bingung. Tapi kemudian, wanita itu menatap dalam ke arah mata Kenzo, mencari sebuah kebenaran di sana. Mata itu menatap penuh cinta, dan artinya memang Kenzo benar-benar mencintai Nancy. Aku tidak mau, Ken. Jawab Nancy membuat Kenzo menutup matanya, merasakan seluruh aliran darahnya seakan berhenti. Sesak sekali saat Nancy menolak pria itu. Kenzo sudah menyiapkan dirinya ketika dia menerima penolakan nanti. Sebenarnya dia sangat ingin wanita di depannya ini mau menerimanya, meskipun dengan alasan untuk anak mereka. Tapi Kenzo sadar bahwa dia juga tidak bisa memaksa kehendak wanita itu. Biarlah dia mendapatkan balasan atas perbuatannya. Kenzo hanya ingin Nancy tidak membencinya. Hanya itu saja. Dia itu membuka matanya kembali, berusaha menyembunyikan air matanya yang akan keluar. Pria itu tersenyum menatap wanita yang telah mengandung anaknya itu. Nancy menatap mata Kenzo dengan tatapan yang sulit diartikan. "Baiklah, tidak apa-apa. Aku tahu bagaimana aku tidak pantas untukmu. Maafkan aku, Nancy," ucap Kenzo menarik kembali tangannya. Saat akan mengembalikan cincin berlian itu, tiba-tiba tangannya ditahan. Bukan itu maksudku," seru Nancy. Kenzo menaikkan salah satu alisnya. "Lalu?" tanya pria itu. "Aku ingin sebuah lamaran yang romantis, dengan diiringi alunan musik dan juga penuh dengan bunga-bunga yang indah. Bukan lamaran di tempat tidur seperti ini," jawab Nancy membuat Kenzo berhasil mematung. "Apakah itu artinya Nancy menerima lamaranku?" batin Kenzo. Baiklah Lins, aku akan menyiapkan lamaran yang romantis sesuai keinginanmu. Jadi itu artinya, "Yes, I will, Ken," jawab Nancy mengangguk dan tersenyum. Hati Kenzo seakan ditaburi bunga yang banyak. Tidak terbayang, ternyata Nancy menerima lamarannya. Terima kasih karena telah menerimaku," ucap Kenzo menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Nancy tersenyum dan membalas pelukan itu. Dia pun merasa seakan tidak percaya bahwa pria itu juga mencintainya. Ya, Nancy juga mencintai Kenzo. Rasa cinta tumbuh seiring dengan rindunya terhadap pria itu, menginginkan selalu bersamanya di setiap malam dan menemaninya ketika dia tidur. Sungguh perasaan yang sangat manusiawi yang dirasakan oleh Nancy. Kenzo melepaskan pelukannya. Perlahan dia mendekatkan wajahnya dan mengecup bibir manis Nancy. Nancy pun membalas ciuman itu, merasakan sentuhan satu sama lain. Perlahan Kenzo menurunkan ciuman itu menuju tengkuk Nancy. Wanita itu mengerang saat Kenzo memberi tanda puspom ke sana. Kenzo melepaskan ciumannya. Dia mengembalikan cincin berlian itu ke tempatnya di kotak kecil berwarna merah itu. "Aku akan memberikan ini saat menamarmu nanti," ucap Kenzo tertawa memperlihatkan kotak cincin itu. "Ken, aku mau bertanya padamu," ucap Nancy. "Ada apa sayang? Apa yang ingin kamu tanyakan?" tanya Kenzo. Nancy bersenyum merah saat Kenzo memanggilnya dengan sebutan sayang. "Kenapa diam saja sayang? Katanya tadi ada yang ingin ditanyakan."
ucap Kenzo saat melihat Lensi yang hanya diam saja. Bagaimana caranya kamu bisa menemukanku di hotel ini? Tanya Lensi tidak berani menatap pria di depannya itu. Gimana caranya ya? Mungkin hanya feeling saja, karena hati kita sudah terikat satu sama lain. Jadi akhirnya aku bisa menemukanmu di sini. Jawab Kenzo membelai pipi Lensi. Saat ini posisi mereka masih berada di atas ranjang saling berhadapan. Aku serius, Ken. Seru Lensi. Iya, aku serius sayang. Entah apa yang membawaku ke sini. Firasatku mengatakan bahwa ibu dari anakku ada di dalam hotel ini. Dia sedang bersembunyi dari pangerannya. Jawab Kenzo membelai pipi Lensi yang terlihat lebih berisi itu. Padahal itu hanya gambaran Kenzo. Sebenarnya dia melihat CCTV di rumah sakit dan mengetahui kemana arah Lensi pergi. Kemudian dia mencari dari satu hotel ke hotel lain dengan membawa foto Lensi yang waktu itu langsung dikenali oleh resepsionis hotel itu. Kenzo pun beralasan bahwa istrinya sedang marah dengannya dan kabur dari rumah dengan kondisi yang sedang hamil. Tentu saja, itu langsung membuat resepsionis hotel langsung percaya pada Kenzo dan langsung memberikan kunci duplikat kamar yang ditempati oleh Lensi. Lensi pun diam dengan jawaban Kenzo yang sungguh tidak masuk akal. Sayang, berjanjilah padaku untuk tidak pergi lagi. Aku tidak mau kehilanganmu dan anak kita. Sebentar lagi aku akan menikahimu dan kita akan tinggal bersama, membesarkan anak kita berdua dan menghasilkan banyak anak-anak lagi agar rumah kita menjadi ramai. Ucap Kenzo memegang tangan Lensi kemudian mengejutnya. Lensi tersenyum. Aku tidak pernah menyangka jalan hidup kita, Ken. Dulu yang awalnya aku tidak terlalu menyukaimu sampai kamu menyelamatkanku dari kejaran para polisi. Lalu kejadian di waktu itu saat kamu melakukannya padaku, sampai akhirnya kamu menyelamatkanku dengan cara mengeluarkanku dari penjara. Sungguh sebuah anugerah. Aku mengenalmu, Kenzo. Ucap Lensi dengan air mata sendu. Kenzo memeluk Lensi lagi lebih erat. Jujur sayang, alasanku melakukan hal itu padamu adalah karena rasa benciku. Aku tidak suka saat itu kamu hampir saja mencelakakan Mira. Tapi kemudian aku merasa sangat bersalah. Rasa bersalah itu kemudian menjadi rasa yang ingin melindungimu ketika aku mengetahui bahwa kamu menerima kehadiran bayi kita. Dan aku tak pernah menyesal melakukan hal itu sayang, karena dengan adanya calon bayi kita, aku bisa menemukan wanita yang selama ini ku cari. Ucap Kenzo panjang lebar. Mereka berdua sama-sama mencurahkan segala isi hatinya masing-masing. Kenzo mencium kening Lensi, kemudian kedua matanya, kedua pipi cubinya, dan terakhir bibir manis Lensi. Sama-sama saling mencurahkan rasa rindu yang selama ini tertahan, membelai, memagut sampai akhirnya mereka berdua telah membuka seluruh pakaian yang melekat di tubuh mereka masing-masing. Kenzo begitu bernafsu ketika melihat tubuh indah Lensi dengan perut buncitnya itu. Dia terlihat semakin seksi. Aku akan melakukannya dengan lembut dan hati-hati sayang, ucap Kenzo dengan mata yang sudah berkabut menahan gairah. Lensi hanya mengangguk dan tersenyum. Dia juga sudah begitu merindukan sentuhan dari Kenzo. My baby, Papa datang sayang, ucap Kenzo mengarahkan senjatanya dan langsung melesakkan tanpa hambatan. Lensi menengadahkan wajahnya sambil memejamkan mata saat merasakan benda asing memasuki tubuhnya. Perlahan Kenzo menggerakkan tubuhnya, hati-hati karena takut calon babynya kenapa-napa. Naikkan temponya sayang, ucap Lensi yang sudah tidak sabar dengan tempo lawat Kenzo. Maklum, hormon ibu hamil menginginkan yang lebih mungkin. Kenzo menurut dan menaikkan tempo permainannya. Dan akhirnya malam itu menjadi malam kedua bagi mereka. Bersambung.